Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Rizky Channel, bagi-bagi tips dan informasi menarik. Nah, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Di video kali ini Bang Rizky akan membagikan informasi tentang penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk jabatan fungsional. Nah, bagi kalian yang belum tahu, P3K itu apa? P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana apabila kalian memenuhi syarat tertentu dapat diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas yang telah kalian lamar. Oke, menarik bukan? Bagaimana informasinya? Tonton videonya sampai selesai. Oke guys, jadi langsung aja kalian ke situs casn.debhub.go.id untuk mengakses informasi lengkap tentang penerimaan P3K teknis di Kementerian Perhubungan tahun 2022. Nah, di sini kita baca ya perlahan. Di sini ada pengumuman pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan formasi tahun anggaran 2022. Oke, coba kita download apa sih isinya. Baik, kita ulas satu-satu ya. Ini adalah pengumuman tentang pengadaan P3K. Nah, di sini ada alokasi jabatan serta pendidikannya, serta rata-rata di sini masa hubungan perjanjian kerjanya itu ada 5 tahun ya. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan adalah pendidikan atau jenjang pendidikan yang kalian miliki, apakah sesuai dengan yang diminta untuk jabatan yang akan kalian lamar. Persyaratan pelamar. Nah, sebelumnya banyak sekali yang sering bertanya, khususnya masalah umur ya. Jadi umur pun sudah diatur secara jelas di persyaratan pelamar. Jadi tolong kalian bisa membaca dengan seksama, karena kalau untuk persyaratan ini tidak boleh kurang satu. Karena kalau misalnya kurang sudah pasti gagal. Baik, di sini untuk melamar P3K jabatan fungsional harus memenuhi yang paling pertama usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian tidak pernah dipidana atau kena hukuman dengan penjara 2 tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, P3K, prajurit TNI, anggota kepolisian, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Di sini tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan seperti yang Rizky bilang tadi. Mohon disesuaikan jabatan yang dilamar berdasarkan jenjang pendidikan kalian. Jadi jangan memaksakan melamar suatu jabatan kalau jenjang pendidikan atau jenis pendidikan yang kalian miliki itu tidak diminta di situ atau tidak sesuai. Kemudian memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Jadi ini hanya untuk jabatan yang mempersyaratkan sertifikasi tertentu. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang lamar, tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan lainnya. Bagi wanita tidak bertato atau bekas tato dan tindih atau bekas tindih pada anggota badan selain di telinga, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Dan bagi pria tidak bertato atau bekas tato dan tindih atau bekas tindih pada anggota badan kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Nah, di sini pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan P3K dengan ketentuan pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang kedua, pada saat melamar di SSC-ASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas
yang dibuktikan dengan pertama, dokumen atau surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Dan yang kedua, tautan atau link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Oke, yang ketiga, pelamar merupakan lulusan untuk perguruan tinggi yang dari luar negeri, baik S3, S2, S1, D4, D3, dan D2, memiliki ijazah dan transkrip nilai yang telah mendapat penyetaraan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dengan IPK 2,75. Untuk yang di dalam negeri dengan jenjang pendidikan yang sama, IPK juga minimal 2,75. Untuk sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat yang berasal dari sekolah luar negeri memiliki ijazah dan daftar nilai, di mana untuk nilainya sendiri rata-rata adalah 7,0 atau 3, skala 1 sampai 4 ataupun B. Itu untuk yang luar negeri harus melakukan penyetaraan ya di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Kemudian untuk yang lulusan sekolah lanjut tingkat atas di Indonesia atau di dalam negeri, nilai rata-rata ijazahnya minimal 7,0 atau 3, skala 1 sampai 4 atau B. Kemudian yang keempat adalah nilai yang dimaksud pada angka 3 butir C dan D merupakan nilai rata-rata yang tercantum pada lembar ijazah atau surat tanda tamat belajar dan bukan nilai ujian nasional, nilai EBTANAS murni, surat keterangan hasil ujian nasional atau SKHUN atau sertifikat hasil ujian nasional. Jadi sudah cukup jelas ya nilai apa yang diminta. Kemudian bagi pelamar yang melamar pada formasi jabatan fungsional seperti di bawah ini berlaku ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi dan jika tidak memenuhi ketentuan tersebut maka dinyatakan gugur. Jadi bisa kalian baca di sini ada beberapa poin ya. Oke, kita skip aja nanti bisa kalian baca. Kemudian di sini ada pelamar yang melamar pada formasi jabatan fungsional seperti bawah ini berlaku ketentuan penambahan nilai bagi peserta yang memiliki dan melampirkan sertifikat di bawah ini. Jadi untuk teman-teman yang punya sertifikat melamar di jabatan yang di bawah ini bisa menjadi nilai tambah tentunya. Jadi bisa kalian baca dengan seksama, tolong dibaca dengan seksama perlahan agar bisa dipahami. Baik, berikutnya bagi pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan dosen diharuskan memiliki pengalaman mengajar minimal 2 tahun di perguruan tinggi. Kemudian bagi pelamar yang melamar pada jabatan fungsional untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama berlaku ketentuan wajib memiliki pengalaman bekerja paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar dan lain sebagainya. Kemudian setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamar yang tercantum dalam pengumuman. Tidak boleh kurang 1, jadi harus kalian penuhi semuanya. Kemudian pendaftaran. Nah, di sini pendaftaran peserta P3K dilakukan secara daring atau online. Jadi jangan ada lagi yang bertanya, "Bang, daftarnya itu di mana? Daftarnya itu ke kantor mana?" Jadi semua pendaftaran dilakukan secara online dengan portal sscasn.bkn.go.id. Cuman portalnya cuman satu di sini. Jadi seluruh P3K yang melamar di kementerian dan instansi dan lembaga semuanya itu portalnya cuma satu di sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK pada kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP atau nomor induk kependudukan pada KK atau keluarga dan nomor kartu keluarga. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu kebutuhan jabatan. Jadi kalau kalian sudah daftar di Kementerian Perhubungan pada jabatan penguji kendaraan bermotor misalnya, kalian hanya boleh satu mendaftarnya, tidak boleh di kementerian lain atau lembaga instansi lain. Kemudian tata cara pendaftaran. Nah, di sini bisa kalian baca step-stepnya bagaimana mendaftarnya. Jadi pelan-pelan ya. Misalnya kadang orang baca itu pengen buru-buru gitu sehingga tidak mendapatkan informasi dari pengumumannya. Nah, contohnya seperti ini, surat lamaran asli yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan dengan materai 10.000.
Ini pengalaman dari tes CPNS tahun sebelumnya. Banyak sekali peserta itu menggunakan satu materai 10.000 untuk 5 dokumen. Nah, di materai tersebut terdapat nomor materai. Jadi, itu akan dianggap gugur kalau kalian menggunakan satu materai untuk 5 dokumen. Jadi, satu dokumen, satu materai, nggak boleh sama. Yang paling parah adalah ada peserta yang mendownload soft file dari materai 10.000 dan dia tempelkan di surat lamarannya, dan itu ketahuan sama panitia sehingga digugurkan. Sayang sekali ya, seperti itu. Nah, di sini nanti akan Bang Rizky tunjukin di mana sih misalnya lampiran dari surat lamaran, surat pernyataan, surat pernyataan asli yang ditandatangani dan lain sebagainya. Itu di mana downloadnya nanti Bang Rizky kasih tahu. Dan yang paling penting untuk kalian ketahui adalah format yang ada di surat lampiran atau lamaran dan lain sebagainya yang telah disediakan oleh panitia, jangan pernah kalian ubah. Ikutin aja formatnya seperti itu ya. Nah, di sini adalah tahapan seleksinya, di mana seleksinya ini sistem gugur ya, ada 2. Agak sedikit berbeda ya dengan materi tes PNS. Kalau PNS itu ada SKD, kemudian baru SKB. Kalau misalnya P3K ini dia seleksinya kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem CAT. Nah, sistem ini sama ya dengan PNS. Kalau kalian mau tahu tentang seleksi kompetensi teknis dan lain sebagainya, kalian bisa buka YouTube Bang Rizky yang judulnya tentang seleksi P3K. Nah, situ dikasih tahu kira-kira kompetensi teknis itu apa aja yang ditanya gitu. Nah, ini sistem kelulusannya, bisa kalian baca sendiri. Oke, kita langsung kembali kepada website awal ya, di home yang pertama. Oke, di sini kalian bisa melihat beberapa informasi. Nah, di sini tentang lampiran yang ada di pengumuman tersebut. Nah, kalian bisa lihat di sini, nanti bisa kalian download sendiri. Misalnya di sini ada lampiran 1 tentang apa? Tentang surat yang kalian ajukan, surat lamaran yang kalian ajukan kepada Menteri Perhubungan. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Ini jangan dirubah ya. Ini semua jangan dirubah seperti itu. Nah, kalian tinggal ngisi aja nama sesuai KTP. Misalnya namanya Bayu, tempat tanggal lahirnya berapa, jenis kelamin apa, tingkat pendidikannya apa, kualifikasi pendidikannya apa, jabatan yang dilamar apa, nomor handphone apa, kemudian alamat sesuai KTP gitu ya. Dah, jangan dirubah-rubah seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lampiran keduanya. Ini surat pernyataan, juga jangan dirubah-rubah, dan tolong menggunakan materai 10.000, satu materai satu dokumen. Baik, ini lampiran ketiga, surat pernyataan pengabdian pada instansi Kementerian Perhubungan, kalian juga bisa isi. Dan yang terakhir adalah lampiran yang keempat, tentang surat keterangan memiliki pengalaman bekerja dalam seleksi P3K Jabatan Fungsional Teknis tahun 2022. Oke, ini bisa kalian isi ya. Baik, kita lihat menu yang ada di sini, ada pengumuman, formasi, download dan lain sebagainya. Nah, di sini di pengumuman ini kalian bisa lihat yang pertama tentang pengumuman pengadaan P3K yang sekarang ya, yang teknis. Kemudian kita lihat ke menu berikutnya adalah formasi. Nah, di formasi kali ini kalian gampang ya bisa mencari kira-kira kualifikasi pendidikan saya ini cocok atau bisa melamar di jabatan apa. Caranya gampang. Ketik aja di sini. Misalnya kalian S1 komputer. Ini ada. Set. Kita klik aja. Dah. Kita tunggu. Kira-kira S1 komputer tuh bisa melamar di mana aja. Nah, nih di sini contohnya di Sekretariat Jenderal, ada ahli pertama perantau komputer, kemudian ada juga di Ditjen Perhubungan Laut dan lain sebagainya. Gitu ya cara carinya, gampang ya. Jadi kalian kalau memang males baca banyak banget, ya klik aja di sini dicari, tinggal diketik. Oke. Kemudian ini ada downloadan. Nah, ini ada surat lamaran tenaga kesehatan nih, kalau nggak salah ya, ini P3K yang sebelumnya yang khusus untuk tenaga kesehatan. Nanti bisa kalian lihat aja, tadi ada di lampiran juga untuk download.
surat lampiran dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya, bingung atau menghadapi kendala, kalian bisa di menu ini. Nah, misalnya kalian bisa baca apakah ada biaya pendaftaran, ya baca aja, klik, tidak ada, seperti itu ya. Oke, demikian video yang bisa Bang Rizky bagi tentang P3K Kementerian Perhubungan. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan kalian dapat diberikan kelulusan saat bergabung di P3K Kementerian Perhubungan. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.